Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa di channel ini. Dan saat ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan dengan judul Menjadi Harta Kesayangan Tuhan. Ayat firman Tuhan diambil di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan buat kita semua pada saat ini. Keluaran 19 ayat 5 berbunyi demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Wah, betapa indahnya jika kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara mungkin mempunyai harta, misalnya rumah Anda. Rumah Anda adalah sebagai harta Anda, maka pasti Anda akan menjaganya, merawatnya dengan baik. Kalau Anda mempunyai harta mobil, Anda akan juga menjaga mobil tersebut. Anda mempunyai harta berupa emas, maka pasti Anda akan menjaga emas itu. Anda akan menyimpannya di tempat yang tidak diketahui oleh orang lain. Demikian juga begitu indahnya jika kita sebagai orang yang percaya menjadi harta kesayangannya Tuhan. Saya berdoa dan saya rindu saya juga menjadi harta kesayangan daripada Tuhan. Karena ini saya tahu bahwa ini adalah hal yang penting. Jika kita menjadi harta kesayangan Tuhan, maka saya percaya kita akan dipelihara, kita akan dijaga, kita akan dirawat oleh Tuhan. Sama seperti kita menjaga, kita merawat harta benda kita. Karena itu adalah kesayangan kita, itu adalah penting buat kita. Maka kita akan menjaga, jangan sampai orang lain mencuri atau mengambil harta kesayangan kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita menjadi harta kesayangan Tuhan, maka wah betapa indahnya. Kita akan dijaga, kita dipelihara, kita akan disertai, dan kita menjadi prioritas oleh Tuhan. Di dalam ayat ini dia berkata, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ku di sini adalah huruf besar, artinya Tuhan sendiri yang berbicara. Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Ini firman disampaikan oleh Tuhan kepada Musa dan kepada orang Israel, bahwa mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Apakah kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan? Saya percaya Tuhan juga sedang memilih orang-orang yang benar-benar menjadi harta kesayangannya. Ketika orang itu menjadi harta kesayangannya, maka dia akan pelihara, dia akan jaga, dan dia akan perhatikan. Karena kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Oh, betapa indahnya kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa menjadi harta kesayangannya Tuhan? Di dalam ayat firman Tuhan ini dijelaskan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Bagaimana untuk kita bisa menjadi harta kesayangan Tuhan dalam firman Tuhan ini? Ada 2 poin yang disampaikan, saya akan bagikan pada saat ini. Yang pertama adalah, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Poin yang pertama adalah, kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus lebih lagi dengan Tuhan. Kita harus lagi mencari Tuhan. Kita harus rindu dan lapar dan haus akan Tuhan lebih lagi dengan Tuhan. Kita harus mengejar Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan di sini, jika kamu sungguh-sungguh, artinya sungguh-sungguh ini benar-benar telaten. Artinya dengan sungguh-sungguh, artinya dengan benar-benar memberikan tenaga hati kita kepada Tuhan. Jika ini artinya ada sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang hanya berkata, yang penting saya
sudah menjadi percaya, ya saya mau hidup dalam dosa nggak apa-apa. Dia tidak akan menjadi kategori orang yang disayang oleh Tuhan. Kalau dia berkata, yang penting saya ini Tuhan itu pengampun dan Tuhan itu kan belas kasihan. Jadi kalau saya mau berbuat dosa, saya tidak mau berdoa, saya tidak mau baca firman Tuhan, tidak apa-apa. Tidak, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan di sini katakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, jika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, jika kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa dengan hati lapar dan haus akan Tuhan, sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan, sungguh-sungguh untuk menerima firman dari Tuhan, sungguh-sungguh kita memberikan hidup kita bagi Tuhan, maka firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi harta kesayanganku. Wah, betapa indahnya. Oh tuh, begitu indah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi harta kesayangan. Tapi kita perlu sungguh-sungguh. Orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang tidak antusias dengan Tuhan, maka Tuhan itu melihatnya. Makanya kita perlu tindakan, kita perlu pengorbanan, kita perlu antusias dengan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa, jangan main-main lagi dengan hidup ini, jangan main-main lagi, jangan berbuat-buat dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saatnya untuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Poin yang pertama adalah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dan yang poin yang kedua dia berkata, dan berpegang pada perjanjian. Poin yang kedua, bagaimana untuk kita disayang oleh Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan, dikatakan di sini adalah kita berpegang pada perjanjian Tuhan. Ayo kita hidup dengan janji-janji Tuhan. Di manakah kita bisa hidup dengan janji Tuhan? Janji Tuhan sudah disampaikan dalam firman-Nya, Bapak Ibu. Hanya di dalam firman Tuhan, Alkitab di sini bergantung, ada firman, ada janji-janji Tuhan, dan kita akan menerima janji Tuhan di dalam hidup kita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, ketika kita berpegang kepada perjanjian Tuhan. Dan inilah yang menjadi kuncinya untuk kita bisa oleh Tuhan, adalah kita berpegang kepada janji-janji Tuhan. Hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Hidup kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah tulis dalam firman-Nya, ayo kita pegang. Kalau kita hidup oleh karena percaya, ayo kita pegang kepercayaan itu. Kalau firman Tuhan berkata kita harus hidup kudus, ayo kita hidup berkudus. Kalau firman Tuhan berkata jaga perkataan, maka kita jaga perkataan. Hidup kita harus sesuai dengan perjanjian kita. Kalau kita berkata saya mau ikut Yesus seumur hidup, saya mau ikut Yesus sampai akhir, maka kita harus hidup dengan bersama Yesus seumur hidup kita. Kita hidup dalam perjanjian. Bukankah kita sudah bernyanyi bersama dengan Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah janji kita kepada Tuhan. Kita mau hidup dengan Yesus selamanya. Tapi banyak orang yang di jalan mereka lupa dengan janji ini. Ketika dia mau bertobat, dia berkata, Tuhan, Engkaulah juru selamatku. Inilah janji di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang meninggalkan Yesus. Oh, banyak orang berjanji, Tuhan, saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar. Tapi banyak orang sekarang hidup tidak dalam kebenaran, hidup dalam dosa. Jadi dia hidup di dalam dosa dan tidak hidup di dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup lagi dari perjanjian bersama dengan Tuhan. Kita sudah berjanji dengan Tuhan, kita sudah hidup dengan Tuhan. Mari kita lakukan lagi, dan kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan apa yang kita lihat dalam firman ini, katakan, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Di antara segala bangsa, di antara orang-orang yang mau mencari Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh tidak hidup dalam perjanjian. Maka ketika kita hidup dalam sungguh-sungguh dan hidup dalam perjanjian, maka kita akan menjadi harta kesayangan di antara orang-orang Kristen, orang-orang yang hanya main-main saja dengan Tuhan. Ingat,
ketika Daud itu dipilih oleh Tuhan dari segala banyak orang Israel untuk menggantikan Saul, hanya Daud yang dipilih oleh Tuhan. Hanya Daud yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia benar-benar orang yang sungguh-sungguh dan cinta kepada firman Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-6, dikatakan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Artinya Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan membuat kita spesial di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menjadi harta kesayangannya Tuhan. Dan dikatakan di sini, dan bangsa yang kudus, kita akan dijadikan kudus, dibawa oleh Tuhan dalam satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita terus akan selalu datang kepada Tuhan dan kita akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan akan menjadi bagian kita.